Oke. Nah, yang kita pelajari sekarang itu adalah lensa ya. Nah, termasuk lensa tipis juga. Nah, gitu, Dik. Nah, tapi sebelum ke sana kita latihan soal dulu tentang ini ya. Hmm, Kemarin kita sudah mau pelajari tentang refraksi pada bidang lengkung ya, dengan menggunakan persamaan ini. Nah, kemudian nanti kita bisa pelajari juga bagaimana pembentukan bayangannya. Nah, ini sudah tak kasih perumusannya ya. Bentuk bayangan yang sifatnya real, ya, real itu eh, nyata, dan sifatnya virtual. Virtual itu adalah maya. Ya, nah, di sini ada 6 sifat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Seperti itu. Dan kemarin kita sudah juga bahas cermin yang eh, indeks biasnya cuma satu. Gitu ya. Kalau ini apa bedanya dengan yang ini? Ini indeks biasnya dua. Satu di udara di sini, satu di dalam lensa. Gitu ya. Indeks biasnya itu beda. Entah dia di dalam lensa atau di dalam medium lain. Gitu ya. Yang jelas indeks biasnya beda. Kalau yang ini indeks biasanya sama. Ya, di sini sama-sama di udara. Nah, pembentukan bayangannya sudah aku kasih ya kemarin ya. Bisa dilihat rekamannya ya. Bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung itu seperti ini. Nah, ya. Nah, itu dan perbesarannya dan perumusan fokusnya. Nah, bagaimana perbesaran yang positif menghasilkan bayangan tegak dan negatif menghasilkan bayangan terbalik atau inverted ya. Nah, ini ini mendetailkan apa yang ada di BPT gitu ya, permudah gitu. Dan kalau cembung dia cuma ada satu sifat seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba eh, latihan soal tentang ini. Iya, kita coba. Nah, iya. Sebentar, aku taruh dulu soalnya. Wait, bentar ya. Sabar. Wait. Oke. Salah. Bentar. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang konteks soalnya sesuai dengan materi yang ada di sana itu adalah spherical refracting surfaces gitu ya. Nah, ini. Oke.
Nah, kita uraikan dulu ya permasalahannya ya. Nah, oke. Di sini, oke, sebentar. Nah, an object O ya stands on the central axis of a spherical reflecting surface gitu ya. Berdiri pada pusat sumbunya. For this situation, each problem in tabel 345 refers to index of refraction N1 where the object is located. Nah, ya. Nah, sebelum ke sana, saya pindahkan dulu ya tabelnya ya. Karena saya belum pindahkan nih. Nah, oke. Nah, wait. Rusak. Kalau berisik, iya. Apa caranya? Itu anu jadi dibuang. Iya. Ini ya. Waduh. Tuh, sebentar ya. Kok hilang filenya? Ya. Nah, ini dia. Nanti ada 6 soal ya. ABC, ABC, DEF. Dan sekaligus bercabang nih soalnya. Ada soal nomor 32, 33, 34, sampai 38 ya. Nah, saya kasih contoh satu soal. Nanti kalian lanjutkan ya, agar bisa paham ya. Kemarin Mutiara saya kasih tugas yang ini ya. Nanti kalian bisa coba nih. Nah, yang ini. Ini pada spherical mirrors for the same index bias gitu ya. Yang ini for two index bias. Ya, for two biasing index ya. N1, N2 gitu ya. Nah, ini. Kalau kalian bisa ini enak nanti. Oke ya. Nah, oke. Nah, ada N1 dan N2. Jadi N1 itu kita sebut saja indeks bias dari medium satu ya. N2 itu indeks bias medium 2 ya. Nah, ini. Oke, yang pertama, the index of refraction N2 on the other side of the refraction surface. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Oke, dan semuanya juga. Nah, B, the object distance. P ya. Nah, P. P ini kalau di PPT-nya kalian itu termasuk S gitu ya. Nah, ini. S itu jarak benda. Gitu ya. Nah, ini jarak benda dari cermin. Jadi ya. Oke. Nah, the radius of curvature R. Ini ya. Nah, ini. R, ini kalau di PPT kalian tulang R besar ya. Jari-jari kelengkungan.
Ya. Tuh, and the image distance, ya, bayangannya, ya, I. I itu kalau misalkan di PPT kalian itu adalah S-aksen gitu ya. Ini aku sesuaikan dengan PPT. S-aksen ini jarak image bayangannya. Nah, ini ada P, ada I ketika ya. Pertanyaan berikutnya, R or V, real or virtual, gitu ya. Real or virtual. Apakah dia di side ini ya, on the same side of the surface as object O, or on the opposite side. Jadi dia berada pada sisi yang sama dengan objek atau pada lawanan lawanan sisinya. Nah, itu sudah saya rumuskan di sini ya. Nanti kalian lihat ya, ini apa ini? Bagus dulu. Nah, bisa dilihat di sini eh, perumusannya. Nah, ini ya. Nah, ini. Kalau dia ini opposing side. Ini opposing. Nah, iya. Dia tidak berada pada sisi yang sama dari O. O-nya di sini, bayangannya di sini. Gitu ya. Nah, ini image-nya di sini, objeknya di sini. Ini artinya same side. Ini ya. Oke. Nah, ya sudah, kita coba rumuskan ya. Nah, rumusnya adalah ini ya. Nah, NA per N, tambah NB. Nah, ini kita ganti aja, nanti NA-nya N1, N2 gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini. Oke. Jadi rumusnya adalah N1, gitu ya. Nah, ini. Nah, ini N1 adalah where the object is located. Berarti berada pada S-nya. Gitu ya. Nah, berarti ini N1 per S. Ini jangan lupa. Ini rumusnya. N1 per S. Ini ditambahkan N2 per S aksen ya. Nah, ini. N2 on the other side of the refracting surfaces gitu ya. Nanti N2 per S aksen ya. Nah, ini terus perumusannya di sini bisa kita cek gitu ya. Tadi kan apa nih? N2 per N1 bagi R ya. N2 min N1 dibagi R ya. Oke, perumusannya. Oke, kita coba tes dulu ya yang pertama ya. Nah, oke. Nah, ini. Kita coba dulu nomor 32. Si dia. Di di nomor 32, N1-nya udah tahu, N2-nya sudah eh, tahu ya, jarak bayangannya tahu, jarak bendanya tahu, lengkungannya tahu, ditanya image-nya gitu ya, S-aksennya. Ya udah. Jadi nanti ini kita ditanyakan itu S-aksennya. S-aksennya ini berapa gitu ya. Ya udah kita pakai rumusnya ini. Nah, ini rumusnya adalah ini. Nah, gitu ya. Nah, kita main-mainkan aja sehingga kita dapatkan rumus S-aksennya nanti. Ini ya. Kemudian ini N2 per S-aksen ini ya. Sama dengan N2 min N1 per R dikurangi N1 per S ya. Nah, ini. Oke. Jadi boleh samakan penyebutnya aja ya. Terserah ya, kalian boleh masukkan dulu angkanya boleh. Nah, bebas sih. Gitu ya. Kalau mau masukkan angkanya boleh nih. N2-nya adalah 1,5 ya. 1,5 ini S aksen. Nah, ini S aksennya itu adalah ditanyakan ya. N2 min N1. N2-nya 1,5, N1-nya 1 ya. Oke, 1,5 kurangi 1 ya. Dibagi apa? Dibagi R. R-nya berapa ini? R-nya itu adalah ini. Positif 30 ya. Nah, masukkan positif. 30. N1-nya itu adalah 1 ya. 1 per S. S-nya berapa? S-nya ini ya, jarak bendanya ya. 110 ya. Nah, ini. Ya udah kita proses nih. 1,5 per S aksen. 1,5 kurangi 1.
0,5 ya, dibagi 30 ya, per 10 nih. Nah, ini. Yaudah, tinggal kita lanjutkan nih. Maka di sini 1,5 per S-aksen ya. Nah, ini kita samakan aja penyebutnya ini. Ini 30, 20 bagi 31 kali 0,5. Ini ya. 30 bagi 10, 3 kali 1, 3. Ini ya. Nah, ini. 1,5 per S-aksen. 0,5 kurangi 3 minus 2,5 ya. Nah, bagi 30. Nah, kita kalikan silang jadi. Nah, ini kali ini kali ini. 30 kali 1,5, 4,5 ya. Jadi min 2,5 kali S-aksen nih. S-aksennya 4,5 dibagi 2,5 ya. 4,5 bagi 2,5 ini itu berapa nih? Min 18 cm. Gitu ya. Oke, itu deh. Gitu ya. Nah ini ya, pertanyaan berikutnya, apakah bayangannya real or virtual? Ya, itu pertanyaannya. Oke, tuh. Nah ini ya, ini saya kasih tips ya. Kalau misalkan nanti S aksennya itu eh, ini, kemungkinannya dua nih. Kalau dia negatif, artinya dia virtual. Kalau dia positif, artinya real ya. Nah ini, itu negatif ya. Coba kalau kita lihat berdasarkan gambarnya di sini nanti ini. Nah, di sini ya. Nah, ini virtual tuh ini ya. Nah, artinya apa? Virtual itu ini kan negatif. Negatif itu artinya di kirinya U. Ya, negatif. Nah, makanya virtual. Itu ya. Oke. Nah, ini artinya apa? Virtual. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dia on the same side or of the surface or opposite side? Nah, ini ya. Virtual tadi kan ini kan. Nah, ini virtual ya. Ini virtual. Virtual berarti kan objek sama ini virtual objek and image-nya itu pada pada satu sisi ya. Iya, seperti itu virtual. Itu deh. Iya, tapi kita asumsikan lensanya berbentuk seperti ini. Nah, ini hanya tambahan aja ini. Nah, iya, berarti on the apa, on the same side gitu ya. Nah, ini itu deh. Itu ya, nanti kalian coba ya, nanti tugas kalian coba nomor 33, nah, ini, 33 sampai 38 untuk latihan ya. Oke, gitu. Nah, ini rencananya kita selesaikan ini ya sampai tim films. Yang live itu sudah pernah kita bahas pertama kali. Itu tanggal 17 ya, rekamannya bisa dilihat. Nanti kita bahas soal tahun lalu ya. Saya dapat soalnya nih. Tuh, di sesi terakhir. Itu ya. Oke. Wait. Oke. Yuk, kita bahas yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya kita bahaskan ini. Nah, tentang lensa ya. Nah, ini. Nanti ada dua macam ya lensa ini kita bahas. Ada lensa yang cembung, ada lensa yang cekung ya. Nah, ini. Itu. Oke.
Nah, pertanyaan yang pertama itu gini, bagaimana pembentukan bayangannya, gitu ya. Yang kedua, bagaimana perumusan eh, fokusnya, gitu ya. Yang ketiga, itu bagaimana perbesaran bayangannya. Itu yang pentingnya dia. Oke, nah, yuk. Oke ya. Yang pertama lensa cembung dulu. Nah, ini ya. Nih ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita gambarkan fokusnya ya. Nah, ini. Nah, itu harus presisi, Dik. Nah, ini kita buatkannya. Harus, ini ya. Misalnya, kalau kita taruh ini nanti, fokusnya di sini, 2 senti, maka jari-jari kelengkungannya harus di sini. Harus dua kalinya. Itu ya. Nah, ini. Ini fokusnya, ini R-nya. Di mana R-nya ini sama dengan 2 kali F ya. Nah, itu, Dik. Oke. Nah, nanti biasanya di sini juga ada pusat kelengkungan yang di sebelah kanannya. Nah, jadi gini ya. Nah, ini. Jadi kalau kita buat begini, maka nanti ini bisa kita tarik juga ya, 2 senti dari sini ya, dari pusat ya. Nah, ini 4 senti, sorry. Nah, ini ya. Ini adalah apanya? R-nya ya. Oke. Nah, sekarang ini ada beberapa kemungkinan, Dek. Nah, ini. Coba kita buatkan ya. Ada 3 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama, nanti kita buat bendanya itu ada di sini. Buat gambarkan dulu ya. Nah, ini. Nah, oh, kita taruh orang itu di sini. Nah, gini ya. Nah, alias berada di ruang satu bendanya. Ya. Ada ruang satu, dua, tiga, dan empat di sini. Nah, gini ya. Itu. Oke. Nah, sebentar. Oke. Ruang empat nggak ada sebenarnya ya. Tapi it's okay lah. Tapi fokusnya jangan lupa. Kita buat fokusnya. Nah, ini fokus yang di kanan ya. Ini. F2, R2. Satu, R1. Iya. Oke. Nah, kita coba ya. Nah, ini pertama, nanti aturannya gini. Sinar yang datang, gitu ya, yang sejajar sumbu utama, jadi ya, ini, nah, sini ya, set, sejajar sumbu utama, dibiaskan ya, nah, dibiaskan seperti ini. Oke, dibiaskan menuju titik fokus. Nah, ini ya dia. Nah, ini, itu ya. Lalu, ada lagi deh. Nah, ada lagi, yaitu sinar, itu ya, yang menuju pusat kelengkungan ya. Nah, ini deh. Nah, ini sudah. Lalu sinar, oh sebentar, sebentar. Kok lupa ya? Oh betul. Lalu sinarnya tuh gini. Yang kedua, ini nggak lewat titik fokus. Sebentar.
Wait, sebentar. Iya, iya betul ya. Yang tadi betul deh. Ya sinar, sijil sumbu utama, dia dibiaskan menuju titik fokus. Nah, ini fokusnya ya, yang kedua ini di sini. Lalu ini pusatnya, oh ini di sini pusatnya. Lalu sinar menuju apa ini namanya? Pusat dari cermin. Nah, ini ya. Lalu bagaimana pembentukan bayangannya kalau seperti ini? Itu pertanyaannya. Itu ya. Nah, ini. Kalau seperti ini. Maka kalau seperti ini, pembentukan bayangannya kita harus perpanjang garis perpotongannya. Nah, ini ya. Perpanjang, Dik. Nah, ini ya. Perpanjang. Loh, nah, wait. Ini ya. Kita perpanjang dulu. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, kita perpanjang sampai ketemu, Dik. Nah, ini ya. Oke. Wait, sebentar. Dikit lagi. Ini ya, perpotongannya di sini, Dik. Nah, oke. Situ bayangannya ya. Nah, ini. Berarti nanti orangnya di sini. Nah, ini. Nah, bayangannya di sini. Nah, ini ya. Lebih besar bayangannya ya. Nah, ini. Nah, itu ya. Oke. Itu dia yang pertama. Nah, ini sifatnya apa? Kalau kalau begini. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini ya, kalau kalian lihat di sini, bayangannya ini tegak ya. Pertama di sini, sebentar kalau kita lihat ya. Ini sifatnya maya ya. Maya itu apa? Maya itu virtual ya. Maya tegak dan bayangannya diperbesar ya. Nah, ini diperbesar. Gitu ya. Nah, ini tuh. Lalu di sini nanti ini kita bisa buatkan ya. Ini sebenarnya kurang simetris ya, Dik, ya. Karena gambar ini agak maksa, Dik. Tapi biarkan aku betulkan dulu ya. Biar kita punya sense ke gambarnya ini. Karena gambar ini nggak pas titik fokus. Nah, sebentar ya. Ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, wait, wait, wait. Ini ya. Ini fokus yang kedua ya. Nah, terus ini harusnya begini. Nah, ini cari. Tadi kemarin gambarnya kurang anu. Nah, nah, gini kan lebih bagus kan? Perpotongannya di sini. Tadi agak maksa tadi. Nah, makanya, makanya ketika kita gambar harus pas ya. Masuk di fokus ya. Oke. Nah, ini dia. Ini ya. Kalau benda di ruang satu, banyak di ruang dua. Oke. Nah, berikutnya kemungkinannya. Kemungkinannya nanti gambarnya itu bisa di mana ini? Bisa di ruang dua, di antara titik fokus dan gelembungan ya. Nah, itu. Oke, kita coba gambarkan. Wait. Nah, di mana ini? Kira-kira. Kita coba gambarkan orangnya di sini.
Nah, apa sifatnya? Nah, ini. Itu ya. Oke, caranya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Ini ya. Nah, ini dibiaskan menuju titik fokus ya. Ini fokusnya lupa aku gambarin. Ini ya, harus betul gambarnya. 2 cm ya, tarik ya. Oke, ini fokus yang kedua. Ini dua ya. Satu, satu. Oke, nanti ini sinarnya dibiaskan menuju titik fokus. Ingat, jangan jangan dibentuk. Nah, ini. Dan harus ukurannya harus betul. Itu ya, 2 kalinya. Kalau nggak 2 kali, nanti gambarnya miring-miring. Nah, lalu yang kedua, ini ada titik pusat pelengkungan di sini. Lalu, sinar datang menuju titik pusat. Nah, terus ya. Nah, terus nanti ketemu titik potongnya. Titik potongnya di sini. Nah, ini ya. Loh, ini titik potongnya. Terus sekarang juga gambar ini. Nah, ini ya. Teruskan. Yang ketemu di sini. Ini ya. Nah, ini. Bayangannya di sini, Dik. Titik potongnya di sini. Nah, berarti gambarnya gimana? Ini ya, kebalik ya. Nah, kalau di bawah tuh kebalik gambarnya. Ini ya. Ini potongnya kebalik nih. Oke ya. Nah, nanti kalau gambarnya di belakangnya cermin ini, artinya apa sifatnya, Dik? Sifatnya nyata. Dia nyata, dan dia inverted, terbalik, dan apa itu? Gambarnya semakin besar apa semakin kecil nih? Semakin besar ya. Berarti apa? Lipat besar nih. Nah, ini ada ya. Seperti itu. Oke, yang berikutnya. Gambarnya bisa aja ditaruh di sini. Ini ya. Taruh di mana tuh? Di belakangnya. Nah, ini ya. Oke, itu ya. Saya taruh situ. Nah, kira-kira bagaimana pembentukan bayangannya? Oke, bisa dipahami deh. Ini ya. Dengan tuh. Fokusnya kita buat dulu ya, fokusnya ya. Ini. Nah, ini jaraknya 2 cm nih. Oke, wait. Taruh sini ya. Nah, oke. Nah, ini R2, fokus 2, 1, 1. Ini. Oke ya. Nah, loh. Oke, bentar. Oke, ini ya. Kalau begini, pertama sama juga ya. Sinar datang, sinar sumbu utama. Ini ya. Dipantul, dibiaskan. Malah titik fokus ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Terus ada ini pusatnya. Oh, di sini. Kemudian, nanti sinarnya menuju pusat kelengkungan. Ini ya. Tarik terus deh. Nah, ini ya. Ini kok pas di situ ya? Harusnya di antaranya, bukan di sini. Ini kayaknya salah ukuran deh. Wait, wait. Ini harusnya gini. Nah, gini ya. Nah, gini ya. Nah, gini deh. Harusnya bayangannya pas di ruang di antara ini ya. Nah, ini. Wait. Nah, ini bayangannya.
di mana ini? Di antara titik fokus dan titik gelembungan ya. Nah ini, apa sifatnya ini, Dek? Pertama, bayangannya pasti nyata. Yang kedua, terbalik. Ini ya. Yang ketiga, ini bayangannya apa? Diperke, diperkecil ya. Nah, itu. Seperti itu, Dek. Oke ya. Nah ini. Ya udah, sekarang kita rumuskan sekarang. Ya, bagaimana perumusannya? Nah ini. Oke, itu. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ya. Pertama, di sini pasti ada jarak bendanya. Ya, ini jarak bendanya. Nah, jarak benda dari cermin ya. Kita sebut dengan S. Nah, ini jarak benda dari cermin. Kita sebut dengan S. Nah, ini ya, jarak benda dari cermin. Nah, kita sebut dengan S ini. Oke. Kemudian, jarak bayangannya ya. Nah, di sini. Jadi kita sebut S aksen. Ini bayangannya di mana nih? Di sini. Nah, ini ya. Kita sebut dengan S aksen. Nah, jarak bayangannya di sini. Ini ya. Kita sebut dengan S aksen. Gitu ya. Nah, fokusnya super F sama dengan super S tambahkan super S aksen ya. Kemudian nanti eh, perbesarannya rumusnya gimana? Nah, ini ada juga perbandingan tingginya. Ini eh, tingginya adalah H, yang ini tingginya adalah H aksen ya. Nah, ini tingginya adalah H, ini tingginya adalah H aksen ya. Ini. Ini tinggi bendanya adalah H, ini ya. Ini tinggi bayangannya adalah H aksen, gitu ya. Nah, itu. Berarti nanti ini perbandingannya tinggi bayangan dibagi tinggi benda, ini min S aksen dibagi S. Ini adik ya. Nah, ini. Oke, ini dek. Kok gini gambarnya? Sorry, sorry. Oke ya, gini ya. Oke, nah ini dek. Coba bisa dilihat pintu apa PPT-nya ya. Di situ ada converging lenses di slide halaman 13 ya. Dia bilang di situ kalau misalkan S dan S aksennya positif, gambarnya inverted. Dan kalau misalkan eh, dan Y kalau misalkan negatif, berarti non inverted gitu ya. Nah ini misalkan ini dek. Ini kalau kita cek ya. Nah, ini kan ini kan positif ya. Di kirinya oh ini di sini S-nya positif di sini. Aduh, ini kalau kita cek ya, ini S-nya positif, X aksennya positif. Nah, di kiri itu positif, ya. Di kiri ini positif. Nah, kita asumsikan positif ya. Nah, itu. Oke. Nah, sebentar. Ini hasilnya apa nih? Loh, kok inverted, kok terbalik? Oh, ya udahlah, nggak apa-apa, gini aja. Kok aneh, kok tegak? Oke, ya udahlah, gini aja ya. Yang penting sudah tahu bayangan-bayangannya ya. Oke. Nah, yang terakhir nih lensa cekung ya. Nah, kita buatkan juga ya. Lensa cekung ya. Lensa cekung ini kayaknya cuma satu deh. Nah, kalau kita coba ya. Atau ada tiga ruang ya. Nah, cekung. Nah, kalau cembung itu sifatnya lebih ke menyebarkan bayangan. Ini ya. Kalau cembung itu lebih ke converging ya. Gitu. Nah,
Oke, oke, kita coba ya di halaman selanjutnya aja. Hmm, Apa ini? Lensa cekung ya. Nah, ini deh. Oke, gue gambarin dulu ya. Nah, ini lensa cekung bentuknya gini ya. Seret. Nah, ini deh. Dia lebih mengumpulkan bayangan kalau cekung itu. Oke ya. Terus kita gambarkan titik pusatnya di sini. Nah, gini ya. Nah, kemudian kita gambarkan fokusnya di nol ya. Nah, 2 senti ke kanan, 2 senti lagi, ini, 2 senti lagi, 2 senti lagi. Ini dia. Nah, kemudian ini fokus yang pertama, yang kedua gini ya. Di kanannya itu F2R2, yang ini F1, ini R1 ya. Nah, ini. Nah, kita gambarkan tiga sifatnya. Ini ya. Satu, dua, tiga. Oke ya. Nah, ini. Oke. Pertama, bendanya, kita buat dulu bendanya. Nah, ini bendanya orang ini. Oke, kita pindahkan sini, deh. Oke ya. Pertama, orangnya kita taruh di mana nih? Di sini ya, bendanya di sini. Nah, gini. Seret. Oke ya. Bagaimana cara pembentukan bayangannya? Nah, itu pertanyaannya. Oke, oke. Nah, pertama, ini sinar datang sejarah sumbu utama. Dia, tuh, sorry. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini, itu, di, di, dipatulkan ya, seolah-olah dari titik fokus yang depan. Ini ya, dipatulkan dari sini, titik fokus yang depan. Nah, dibiaskan seolah-olah. Kalau tadi kan diteruskan, kalau tadi kan diteruskan titik fokus yang sini. Kalau sekarang titik fokus yang depan deh, yang F1 ini ya. Nah, dipantulkan dan dibiaskan ke sana. Ini ya, itu yang pertama deh. Nah, teruskan. Ini ya. Kemudian nanti ini sinar menuju ke pusat. Ini ya, seret. Dia. Pertanyaannya, bayangannya di mana sekarang? Yaitu di titik potongnya, di sini. Ini ya, titik potongnya ini. Nah, ini ya, titik potongnya di sini ya. Nah, ini deh. Nah, bisa ditebak bayangannya sifatnya apa itu? Kalau misalkan satu ruang, ya sifatnya apa? Maya ya, maya ini tegak dan tambah besar atau tambah kecil diperkecil ya. Nah ini itu dia. Nah ini ya. Yang kedua ini dia. Jadi aku harap ini penjelasan dari PPT kalian itu bisa kalian pahami lewat gambar ini. Karena di situ sangat abstrak ya dari PPT-nya itu. Jadi aku perjelas. Nah kedua bedanya saya taruh sini deh. Nah iya ini. Oke, saya taruh situ. Nah apa yang terjadi? Sama juga ya caranya ya. Saat ini sinar datang, sejajar subuh utama ini dibiaskan ya seolah-olah dari titik fokus. Nah ini ya, ini deh. Nah gitu ya. Terus nanti ini sama juga ya. Nanti ini sinar datang
yang menuju pusat kelengkungan di sini di mana bayangannya? Ya, bayangannya di sini. Nah, di titik potongnya. Nah, ini ya. Nah, tambah kecil juga ya. Itu. Jadi sifatnya apa ini, Dek? Yang pasti maya ya. Maya, tegak, dan apa? Diperkecil ya. Nah, itu. Yang ketiga. Yang ketiga, kita taruh di belakang lagi ya. Nah, taruh di belakang. Nah, ini semuanya sama ya harusnya ya. Semuanya sama. Sama-sama menghasilkan maya, tegak, dan diperkecil, Dek. Nah, ini ya. Nah, kita teruskan sinarnya. Terus kita pantulkan seolah-olah dari sini. Nah, ini ya. Nah, biaskan ya. Ini, terus ini menuju pusat O. Ini ya. Nah, susah nih gambarkannya. Karena kecil. Nah, gini ya. Nah, ini sama juga sifatnya maya, tegak, diperkecil deh. Gitu ya. Diperkecil. Gitu ya. Dan perumusannya sama juga ya. Perumusannya ini. Nah, gitu deh. Oke. Seperti itu. Nah, kita coba latihan soalnya ya sekarang ya. Nah, ini. Wait. Oke. Aku carikan dulu ya, Dek ya. Oke. Nah, terakhir, Dek. Di situ nanti itu ada eh, persamaan the lens maker equation ya. Nah, ini. The lens maker equation. Nah, ini. Tuh. Nanti itu terjadi kalau misalkan kita punya eh, indeks kasus yang punya indeks bias berbeda. Gitu. Nah, sebentar. Wait. Oke. Nah, ini. Nanti itu persamaannya itu ini langsung aja ya. Kayaknya nggak begitu penting sih ini. Kita langsung aja rumuskan ya. Super F, itu kan N-1. Nanti ada dua pusat kelengkungan, deh. Ada super R1 dikurangi super R2 ya. Ini. Ini untuk lensa tipis ya. Nah, thin films. Oke, saya carikan soalnya dulu deh. Nah, ini. Kalau ada pertanyaan, boleh ya. Dikonsultasikan ya. Ini. Wait. Nah, ini. Saya kasih challenge lagi. Ya. Nah, sama seperti soal tadi. Kita punya soal yang ada tabelnya. Gitu ya, Dik, ya. Nanti kalau kalian menguasai ini, insya Allah kalian bisa. Gitu ya. Wait. Kuasai aja ini, Dik. Buat tugas nih. Ntar aku pindahkan dulu ya.
Tarik, upload dulu. Iya. Bisa, iya. Oke, ini soalnya, aduh, ini, loh, udah ini. Hmm, Ini ya, nah, ini deh. Sama juga nih kasusnya nih. Nah, aku tambahin tabelnya dulu ya. Nah, ini dia. Tuh kasih tantangan lagi di sini. Nah, ini ya. Nah, oke, oke. Perhatikan, Dek. Ini kita punya kasus lensa tipis. Ini ya. Nah, tugas kalian nanti ini mencari I, I itu adalah S aksennya. Nah, itu jarak bayangannya. Kalau P itu adalah jarak bedanya S-nya. Ini 4, 16, 35, dan semua ini adalah fokusnya. Ini magnification, perbesarannya, M-nya. Real or virtual, ini ya. Inverted or non-inverted, side or opposite side. Nah, S or O gitu ya. Nah, ini. Yang pasti kita bisa tebak apa, Dik? Nah, di sini ada C ya. Ini C itu convergent. C itu stands for converge. Converge. Nah, we call it cembung gitu ya. Nah, ini. And D stands for diverse. Nah, we call it cekung. Nah, ini ya. Nah, kalau lensa cekung sudah pasti apa sifatnya, Dik? Nah, lensa cekung absolutely sudah pasti maya, oke ya. Maya is virtual. Cekung itu sudah pasti maya or virtual. And then absolutely sudah pasti te- tegak. Tegak is non-inverted, gitu ya. Tegak is non-inverted.
inverted. Oke, jadi kalian bisa tebak nih, Dek, untuk yang eh, cekung ini ya, diverse ini ya. Misalkan ini nih, ini sudah pasti virtual dan sudah pasti apa namanya terbalik ya, inverted. Sorry, non inverted, tegak gitu ya. Side or opposite side. Nah, kalian lihat ini. Ini sama ini kan sama-sama di side yang sama, sisi yang sama. Ini kan di sisi yang sama ya. Nah, ini sama ini di sisi yang sama. Berarti ada di mana? Di side. Gitu ya. Ini sama juga untuk semua yang diverse ya. Nah, ini. Tapi yang converse ini beda. Berarti ya, nah, ini sama juga. Ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba yang converse saja. Karena kalau yang diverse kan gampang ya. Gitu, Dek. Nah, ini. Oke ya. Oke, yang pertama dulu. Nah, kita coba yang nomor 50 ya. Nah, mungkin yang kita bisa bingungin di sini bendanya di ruang berapa gitu nanti ya. Nah, ya tergantung yang diketahui. 50, S-nya 16. Nah, kita sambil gambarkan deh biar kalian paham ya. S-nya 16, fokusnya 4. Nah, S-aksennya ditanyakan nih. Nah, ini deh. Jadi lensanya cembung nih. Nah, kita bisa simulasikan. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, kita buat yang sederhana-sederhana dulu deh. Ini ya. Oke. Ini pusatnya di sini. Ini ya. O, fokus satu, jari-jari satu, F2, R2 ya. Ini. Oke. Nah, coba kita kira-kira ya. Fokusnya di 4 nih. Nah, ini fokusnya di 4 ya. Berarti di 4, ya di 4 juga. Nah, berarti ingat R-nya gimana? Nah, kalian harus tahu bendanya ditaruh di ruang berapa. Oke? Nah, R-nya berarti kan 8 ya, karena dua kalinya. Ini juga 8. Oke? Nah, ini S-nya 16, berarti di mana, Dik? Di belakangnya ya. Nah, di sini ya. Nah, 16 kan di sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Artinya apa? Bendanya ditaruh di ruang 3. Nah, kalau di ruang 3, nanti kita bisa tebak. Nah, tadi di mana ruang 3? Yang ini ya, Dek ya. Nah, bayangannya di mana? Di sini kan? Nah, bayangannya di antara titik R dan F. Nah, kita gambarkan deh. Nah, ini ya. Kita gambarkan. Ini ya. Nah, ini sinar datang. Sinar sumbu utama. Dipantulkan. Lalu titik fokus. Jadi ya. Lalu yang kedua, apa itu tadi? Sinar datang menuju titik pusat ya. Nah, ini harus jelas nih gambarnya, Dek. Nah, dia gambarnya di mana, Dek? Nah, gambarnya di sini. Nah, sudah terbalik ya. Nah, ini. Apa yang di Hafiz dan kawan di Eva tahu di sini? Di sini gambarnya kalau misalkan opposite side itu pasti apa? Nyata ya. Nyata itu real ya. Real or nyata. Terus yang kedua apa, Dik? Terbalik ya. Inverted. Nah, terbalik. eh, Terbalik. Dan gambarnya semakin besar apa semakin kecil? Semakin kecil. Gitu ya. Eh, Smaller. Gitu ya. Jadi diperkecil. Oke. Nah, gampangnya. Karena nanti kalau misalkan gambarnya di ruang berbeda, nanti gambarnya bisa jadi berbeda. Gitu ya. Kalau cembung. Tapi kalau cekung sudah pasti sama nih. Kalau cekung. Nah, berarti yang pertama kita bisa sebutkan apa ini, Dek? Gambarnya absolutely real, ini inverted, dan set or opposite. Dan ya, bendanya di sini, bayangannya di sini. Berarti apa? Opposite. Nah, berarti opposite. Gitu ya. Nah, sudah. Tinggal kita cari aja ini, I-nya, S-aksennya dan M-nya. Nah, gampang ya, dia. Berarti ini kan super F, super S, tambahkan super S aksen ya. Berarti super S aksen di sini, super F, min super S ya. Nah, ini.
Ya, kita proses sekarang di. Berarti seper S aksen sama dengan seperempat dikurangi seper 16 ya. Nah, ini deh. Nah, ini ya. 16, 4, 1, S aksen, S aksen sama dengan 3/16 ya. Atau S aksennya sama dengan 16/3 ya. Nah, ini. Itu. Berarti kan sama dengan 5,33 ya. Nah, ini. Berarti ini 5,33 ya. Betul. Ini. Itu ya, Dik, ya. Nah, magnification-nya, perbesarannya, ya gampang aja. Min S aksen per S. Nah, kenapa minus? Di sini kan karena kebalik gambarnya sebenarnya. S aksennya di sini 16/3, S-nya sama dengan 16 ya. Nah, ini. Berarti coret ya. Berarti gambar perbesarannya minus. Minus sepertiga. Itu ya. Nah, tulis di sini deh. Oke ya. Ini minus 1/3. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Bisa ya, Dik ya. Nih, silakan eh, kalian coba, Dik. Nah, ini ya. Kalian coba soal 51 ya. Ini. Tidak usah mencari I-nya, tidak usah mencari S aksennya dulu maupun M-nya dulu, tapi kalian tebak nanti gambarnya itu real or virtual, inverted or non-inverted ya. Oke, real or virtual, inverted or non-inverted, set or opposite untuk 51. Nah, silakan kalian coba. Itu ya, dicatat dulu. S-nya 12, fokusnya 16. Itu ya. Berarti bisa kalian tebak gambarnya di ruang berapa. Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Itu ya. Kalau kalian bisa ini, insya Allah ujian bisa. Karena gampang ini materinya. Nggak susah yang dulu. Nah, ini. Kalau mau nyontek, ini. Nah, ini. Bisa kalian contek ini. Nah, gambar ini. Jadi tadi, kalau tadi kita ketahui, nah ini ya, fokusnya 16, S-nya 12. Iya. Nah, di antara gambar ini, maka gambar yang benar. Nah, apakah gambar satu, gambar dua, atau gambar tiga? Nah, jadi, iya, yang betul gambar yang kedua ya. Nah, sifatnya sudah pasti tahu ya. Apa sifatnya? Nyata ya. Oh, sorry, tadi tuh bukan nyata tadi ya. Sorry, sorry. Itu tadi tuh kok virtual ya? Salah ya. Ini real ya. Ini real ya. Nah, ini real. Oh, betul betul betul. Maaf, maaf. Tapi apa sifatnya nih? Real, itu ya. Real, inverted, dan opposite gitu ya. Nah, itu bisa kalian bayangkan ya. Nah, ini dan seterusnya ya. Oke, sembari kalian nyoba-nyoba, ini nanti kalian coba ya. Kalian coba ini. Nah, carilah ini semua. Ini nanti sebagai persiapan ujian, cobalah ini dan isilah ini. Nah, dia buat latihan gitu ya. Nah, silakan kalian catat dulu. Aku mau cari soal lagi. Kalau ada yang ditanyakan, boleh banget. Gitu ya.
Bentar. Jadi gambarnya kepotong nih. Sorry, ini agak lama deh. 5 menit aja. Wait. Oke, sebentar. Iya. Hmm. Oke, sabar ya. Memang ribet. Oke, ini ya. Nah, lagi-lagi kita punya soal yang serupa nih. Gitu ya. Oke, kita baca dulu deh. Oh iya sih.
Oke ya. Nah ini soal terakhir ya. Kita coba deh. Oke, di sini Mbak, lensa dengan diberikan radiusnya, ya. Ada dua radius di sini, Dek. R1 dan R2. Nah, ini berkaitan sama PPT kalian yang terakhir itu, the lens maker equation, gitu ya. Object O stands in front of a thin lenses on the central axis. For this situation, each problem in table 34/7, gitu ya. Ini gives object distance P. Nah, P ini analog sama S kalau di PPT-nya. Nah, aku buat simbol baru soalnya bukan simbol baru sebenarnya. Aku samakan simbolnya agar kalian lebih mudah belajar ya. Tidak tidak pusing dengan simbol-simbol baru yang ada di sini. Gitu ya. Nah, index refraction N of the lens gitu ya. N-nya. Nah, gini. Radius R1 of the near lens surface. Jadi radiusnya R1 dari lensa yang dekat dengan permukaan, and radius R2 of the farther lens surface. Jadi dengan jari-jari R2 yang jauh dari lensa. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat rumusnya ini. Nah, ini deh. Sudah tahu rumusnya ini. Ini ya. Oke. Nih. Lalu, apalagi di sini. Jadi N-nya tuh biasnya. Nah, ini ya. Pertama, find the image distance. Jadi S aksennya. Nah, kalau di sini ya. Nah, nih. Oke. Nah, lalu di sini, apalagi nih, Dek? And the lateral magnification M of the object, including signs, gitu ya. Also determine real or virtual, inverted or non-inverted, on the same side or the opposite side. Ya, ini S or O, ya. Side or opposite, itu dia. Nah ini. Oke, kita coba yang 59 deh. Ini tak higa kan gampang ya. Nah itu, seperti itu. Oke, coba. Nah, oke ya. Belum, belum Kak. Ini kok nggak ada apa namanya fokusnya kok nggak ada. Ya nanti fokusnya bisa dihubungkan juga dengan persamaan ini. Nah di sisi lain super fokus itu rumusnya super S plus super S aksen ya. Nah itu, oke, ini. Dan apalagi, dan perbesarannya itu kan sama dengan minus jarak bayangan dibagi jarak bendanya, gitu ya, Dek, ya. Oke, nah ini ya. Nah, tapi dari sini kita bisa tahu apa? Fokusnya dulu, nomor 59 ya, Dek, ya. Nah, aku simulasikan nih, 59. Ini ya. Nah, di sini diketahui bahwa S-nya 75 ya. S-nya 75, indeks biasnya 1,55, R1-nya 30, R2-nya min 42. Ini ya, ini. Oke, pertama kita cari fokusnya dulu, baru kita dapatkan S aksennya. Oke ya. Jadi, perhatikan super fokus sama dengan N min 1 ya, 1,55 min 1 super R1 30 min 1 per minus 42 ya. Nah ini, part ini 0,55 ya. Ini, part ini seper 30 tambahkan seper 42 nih ya. Berarti kan 0,55 ini, berarti kan gini ya, 30 kali 42, 30 plus 42. Ini deh. Nah, ini seper F-nya. Jadi nanti ini fokusnya dapat ya. Berarti ini nanti ini 30 kali 42
dibagi itu, Dek. Dibagi 0,55 30 plus 42 ya. Nah, ini kita hitung nih. Nah, sebentar kita kalkulator dulu dia. Hasilnya positif ya, 31,8. Nah, including science. Tapi kita belum cari ini ya. Nah, S-aksennya ya. Nah, kita cari S-aksennya. Oke. Oke. Nah, caranya gimana? Tadi kan super F sama dengan super S ya. Tambahkan super S aksen, Dek. Nah, ini ya. Oke. Nah, tinggal masukkan ya angkanya ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, masukkan yang angkanya. Mati ini. Jadinya super S aksen. Kan kita butuh super S aksen nih. Super F dikurangi super S ya, Dek ya. Nah, ini. Mati ini super S aksen. Super F ya. Nah, ini. Gitu ya. Oke. Ini super F. Masukkan yang angkanya ya. F-nya ini berapa nih, Dek, tadi? Fokusnya itu 31,8 ya. 31,8. S-nya, bendanya itu tadi adalah 75 ya. Ini, detik. Nah, ini, berarti ini super S aksen. Ini ya, sama kan menyebutnya ya. Berarti ini 75 kali 31,8 ya. Berarti ini kan, itu ya. Nah, gimana detik? Berarti ini 75 min 31,8 ya. Oke, yuk. Maka di sini super S aksen atau S aksennya itu sama dengan, kita balik ya. Sama dengan 75 kali 31,8 dia dibagi 75 min 31,8. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini hasilnya itu sama dengan, hitung dulu. Itu hasilnya sama dengan positif ini ya. 55 ya, Dek ya. Nah, ini. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya ditanya apa, Dek? Perbesarannya ya. M-nya min S aksen dibagi S ya. Ini S aksennya itu kan min 75, S-nya itu adalah, sorry, S aksennya 55 bagi 75 ya. Nah, 55 bagi 75 itu, nah sebentar. Oke ya. Ini, Dek. Hasilnya min 0,74 ya. Nah, ini. Yuk, ini deh, yang berikutnya. Real or virtual. Gitu ya. Jadi kita taruh dulu ya jawabannya ya. Tadi itu S-nya 55. Oh, sorry. Sini ya. Ini M-nya min 0,74 ya. Nah, real or virtual. Nah, inverted or non-inverted tak kasih tips ya, deh ya. Biar gampang ya. Nanti ini, kalau misalkan ini S aksen ya. Ini nanti ini, kalau misalkan dia positif, berarti dia real. Kalau negatif, dia artinya eh, apa namanya, virtual, maya ya. Nah, tadi S aksennya itu adalah positif atau negatif tadi, Dek? S aksennya. S aksennya 55 ya. Nah, ini 55 cm. Artinya apa? Di sini kasusnya itu adalah real ya. Nah, itu. Oke. Nah, yang berikutnya magnification-nya. Berarti ini real ya. Ini. Inverted or non-inverted. Gitu ya. Nanti itu tergantung dari M-nya. Ya. Ini pada kasus ini ya. Jadi nanti kalau misalkan M-nya itu eh, positif dan negatif positif, nanti itu artinya non-inverted. Kalau negatif artinya inverted. Gitu ya. Nah, tadi kan M-nya ini kan minus ya. Nah, kalau minus artinya apa? Kalau minus artinya inverted, gitu ya. Itu ya. Oke, itu deh. Ya udah. Side or opposite?
Nah, ini ya. Ini set or opposite. Nah, ciri-cirinya gimana, Dek? Kalau ini sama-sama positif, 75, ini sama-sama positif, artinya dia berada pada opposite, gitu ya. Gitu ya. Berarti ini kalau sama-sama positif, nah ini, berarti dia pada apa, Dek? Opposite. Nah, ini ya. Kalau misalkan berbeda tanda, berarti dia side, gitu ya. Oke. Nah, ini tadi ini apa? Satunya inverted, gitu ya. Dan ini opposite, gitu ya, dia. Oke. Nah, itu aja dia. Nanti ini sama aja yang datang nih. Kita lihat ya. Ada Fitz dan Feliza. Nanti tugas kalian dan Mutiara juga ya. Kerjakan sisanya ini. Nah, beserta yang ini, ini, dan ini ya. Kalian isi. Cukup kalian pahami ini aja. Nggak usah PPT. Semua yang jelaskan di sini sudah mewakili semua PPT di situ. Itu sudah detail. Kalau boleh sama yang kemarin, boleh juga sama yang ini. Nah, ini. Kemarin aku kasih tugas ke Mutiara itu. Nah, ini ya. Oke, itu boleh juga. Tuh. Ini mewakili optika geometri. Nanti jam 15.30 kita mulai lagi ya. Gitu. Kak, Oke, gitu aja. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana, Eliza? aku aman sih, Kak. Oke. Oke, coba kerjakan dulu ya. Nanti kita bahas soal UAS. Gitu ya. Oke, makasih, Dek. Selamat belajar.